Hari ini saya ingin membahas pernyataan Don Ditan yang mengatakan penulis 4 Injil tidak diketahui penulisnya, atau dikatakan selama ribuan tahun kekristenan ini belum selesai mempermasalahkan penulis kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Katanya sampai hari ini. Siapakah Don Ditan ini? Don Ditan adalah seorang yang mengaku diri sebagai mualaf setelah dia mempelajari atau membandingkan kitab agama Kristen, Alkitab, dan kitab agama Islam, yaitu Al-Quran, selama 7 tahun. Dia mengatakan dia memilih menjadi mualaf karena kitab agama Islam lebih masuk ilmu pengetahuan atau sesuai dengan sains. Kemudian dia katakan kitab agama Kristen tidak sesuai, dan salah satunya dia katakan penulisnya saja belum selesai sampai sekarang. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Mungkin kata Don Ditan begitu. Atau lebih tepatnya saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan. Apakah pernyataan Don Ditan yang mengatakan selama ribuan tahun kekristenan itu belum selesai mempermasalahkan penulis 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru? Kemudian dari hal itu pertanyaan begini, apa maksudnya Don Ditan membuat perkataan begitu? Yang pertama, apakah Don Ditan ingin mengetahui siapa penulis Injil, jadi dia melempar isu, dia ingin belajar, dia ingin tahu, atau ingin menjelaskan kepada teman-teman Muslim bahwa agama Kristen itu kitabnya tidak jelas, tidak bisa diterima, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, jadi tidak layak diterima sebagai kitab suci. Mungkin demikian. Atau apakah penempatan kitab Injil tidak sesuai dengan urutan tahun itu menurut Don Ditan berarti ada kesalahan, atau dia ingin melemparkan isu tahun penulisan kitab-kitab Injil itu penempatannya berbeda. Misalnya Markus yang ditulis selanjutnya, bukan lebih awal, tapi ditulis lebih awal tapi ditempatkan justru tidak paling awal, begitu. Apakah demikian? Kalau memang yang dimaksud demikian, berarti dia melemparkan isu bahwa kitab suci agama Kristen itu tidak dapat diterima karena ya tadi dikatakan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dia katakan, dia membandingkannya, kemudian dia memilih menjadi mualaf karena kitab suci agama Kristen katanya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya, tidak sesuai dengan yang disebut juga ya ilmiah atau tidak ilmiah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi sebenarnya saya secara pribadi ya mengucapkan selamat kepada Don Ditan untuk memilih menjadi mualaf. Itu kan pilihan bebas Anda. Dan Undang-Undang HAM yang memberikan itu. Dan di negeri ini juga Indonesia ini diberikan hak untuk memilih untuk orang berpindah agama atau berganti agama gitu. Jadi ketika Anda menjadi mualaf, Anda menggunakan hak Anda untuk berpindah agama, ya selamat, Anda sudah bisa menentukan pilihan menurut Anda sendiri. Tapi saya perlu menjelaskan, jangan kemudian Anda melempar isu baru, hanya gara-gara kemudian karena Anda pindah agama, kemudian Anda ingin jualan agama. Ketika Anda pindah agama, Anda jualan agama, karena ya tidak semua, ada oknum-oknum saat ini, kerjanya jualan agama. Dia pindah agama untuk jualan agama. Dengan jualan agama itu dia menjadi kaya kemana-mana. Nah, saya berharap tidak demikian dengan Don Ditan. Kemudian adalah pertanyaan lebih lanjut, apakah penjelasan Don Ditan ingin membuktikan bahwa penulisan kitab Injil tidak ada bukti empiris dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Misalnya kitab Injil yang ditulis lebih dulu perlu ditempatkan lebih dulu, misalnya seperti itu kan. Markus kalau ditulis lebih dulu ya harus ditempatkan lebih dulu dong. Kenapa ditempatkannya kok Matius dulu? Nah begitu kan. Harusnya tanya dengan orang Kristen dong. Ya walaupun Anda pernah jadi Kristen kan Anda tidak tahu tentang hal-hal yang demikian. Ya saya percaya dari pernyataan Anda memang saya lihat Anda belum cukup baik mempelajari tentang Alkitab ya. Kemudian juga Anda menimbulkan kecurigaan. Kelas-kelas Kristen belajar Islamologi. Dan kalau gitu kita belajar di pendidikan tinggi agama itu biasa, Pak Don Ditan. Juga dari UIN Syarif Hidayatullah itu biasa datang ke gereja-gereja, mengikuti seminar itu biasa. Apalagi dulu kan juga ada waktu Menteri Agama Mukti Ali, perbandingan agama. Tapi kan itu maksudnya saling mengenal ya, saling mengetahui, bukan berarti saling menjatuhkan.
Kita bicara tentang agama, kalau saya rumuskan adalah dialog agama yang tidak mengalahkan. Karena iman kan tidak bisa saling mengalahkan. Ini lebih rasional. Ini kurang rasional. Mana bisa iman itu lebih rasional atau tidak lebih rasional? Tidak bisa. Kalau sains, iya. Klaimnya ada data atau tidak. Kalau tidak ada data, berarti kurang kuat. Nah, itu yang menjadi dukungan. Jadi kalau Alkitab itu ya, diterima sebagai firman Tuhan, itu iman pertamanya. Kemudian dijelaskan imannya. Nah, kalau Anda tidak pernah punya iman, kemudian ingin menjelaskan, ya bingung. Nah, berarti imannya kemana? Tapi kalau Anda sudah beriman kepada kitab suci Al-Quran, ya tidak apa-apa, selamat ya. Itu kan pilihan bebas Anda. Tapi saya sekarang ingin menjelaskan, ketika Anda mengatakan bahwa ya, kekristenan sendiri itu tidak punya bukti yang kuat, atau kekristenan menurut Anda itu tidak punya dasar yang kuat dengan kitab sucinya. Coba kita lihat. Ketika Anda menyatakan, misalnya Anda mengatakan keempat Injil itu sampai sekarang ini katanya masih dipermasalahkan. Pertanyaan kemudian adalah, itu adalah klaim Anda atau berupa pertanyaan Anda? Kalau klaim Anda harus menunjukkan siapa saja yang mempermasalahkannya. Itu data-datanya. Nah, seperti itu. Jadi kumpulkanlah data-data siapa saja yang mempermasalahkan. Setahu saya, pada umumnya orang Kristen sudah selesai dengan kitab Injil. Apalagi teman-teman dari Katolik. Itu mereka katakan, itu tanpa salah loh. Mengatakan begitu, tanpa salah. Jadi sudah jelas itu ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda membuat klaim, kemudian datanya mana gitu. Cuma Anda hanya mengatakan misalnya, kalau kitab Injil itu tidak bisa menjadi dasar yang kuat. Alasannya adalah keempat Injil, ya, data Anda keempat Injil itu masih dipermasalahkan sampai sekarang. Kesimpulan Anda, Alkitab itu atau kitab agama Kristen itu tidak bisa menjadi dasar yang tepat, yang benar gitu, atau diragukan. Nah, itu kan pernyataan Anda. Sekarang pertanyaan saya adalah, klarifikasinya gimana? Apakah Anda sudah klarifikasi, lihat pandangan-pandangan orang lain? Apakah Anda pernah melakukan penelitian bersama dengan orang-orang lain, atau buat penelitian-penelitian lebih lanjut? Nah, itu caranya ilmiah. Jadi, saya beritahukan kepada Saudara Donitan, kalau membuat pernyataan yang ilmiah, yang pertama ini ya, kalau Anda membuat pernyataan, itu kan biasanya kan langsung kesimpulan itu deduktif. Berarti yang pertama adalah Anda buat klaim. Contohnya, 4 kitab Injil itu belum jelas siapa penulisnya. Terus Anda tulis, datanya dari mana? Tahun-tahun itu. Itu sumbernya dari mana saja. Oke? Oke, kemudian tarik klaim Anda dengan data-data. Kemudian dijelaskan, oh dari klaim saya, kemudian data-data yang saya tampilkan, maka ada koherensi. Kemudian Anda mengatakan, kitab Injil umat Kristen itu belum jelas atau diragukan kebenarannya. Misalnya Anda katakan begitu. Anda kan bukan seorang ahli yang meneliti. Anda baru buat penelitian-penelitian awal lah, apalagi penelitiannya masih sangat sederhana sekali ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Kemudian tanya, apa yang mendukung pandangan Anda? Itu namanya klarifikasi. Pakar-pakar Kristen mana yang mengatakan begitu? Atau mungkin campuran lah pakar Kristen dengan pakar Islam. Ada nggak, kesesuaian? Atau sintesisnya bagaimana? Cari sih yang sesuai mana, yang tidak sesuai mana. Klarifikasikan. Kemudian coba lihat penelitian-penelitian seperti itu. Itulah yang namanya langkah-langkah yang ilmiah. Tapi saya beritahu, seluruh kitab suci tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang namanya kitab suci, pernyataan Allah, pengungkapan diri Allah, Allah transenden, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Jadi kalau Anda mengatakan kitab suci agama Islam, Al-Quran bisa dibuktikan secara empiris, pertanyaannya bagaimana kitab suci yang Anda baca itu membuktikan bahwa Allah itu ada? Bagaimana membuktikannya? Pasti tidak bisa. Secara rasional tidak bisa. Bukannya salah, tidak. Memang semua kepercayaan agama itu iman. Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dan dia tidak butuh bukti empiris. Sekali lagi, Saudara Donitan, selamat ya untuk pilihannya menjadi mualaf. Tapi jangan lupa, rukun beragama. Nyatakanlah iman Anda untuk mendidik umat yang sekarang ini Anda di sana. Dengan jujur dan juga dengan rukun. Dan dengarkanlah juga
Ya, orang-orang yang punya kepercayaan yang dulu Anda tinggalkan. Jangan pikir Anda sudah merasa tahu. Belajar mendengar, sehingga Anda akan mengerti, mendalami agama yang Anda punyai, dan melihat secara tepat agama-agama yang berbeda untuk rukun beragama.